Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang, wah, ini dalam banget dan jujur aja, sering bikin bingung. Kita akan coba kupas tuntas salah satu konsep paling fundamental dalam Islam, yaitu takdir, atau yang kita kenal sebagai kodo dan kodar. Pernah nggak sih kepikiran soal ini? Kalau hidup kita ini sebetulnya udah ada skenarionya, udah tertulis dari A sampai Z, lantas apa artinya semua pilihan yang kita buat setiap hari? Apa kita beneran bebas atau cuma mengikuti alur yang sudah ada? Nah, ini pertanyaan besar yang akan kita coba urai bersama. Jadi, di sini kita berhadapan dengan sebuah paradoks. Di satu sisi, kita beriman pada takdir ilahi, bahwa Tuhan Maha Tahu dan telah menetapkan segalanya. Tapi di sisi lain, kita juga diajarkan bahwa manusia punya kehendak bebas, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihan kita. Kelihatannya kan bertentangan ya? Bagaimana bisa dua hal ini benar pada saat yang bersamaan? Yuk kita selami lebih dalam. Nah, untuk bisa mengurai benang kusut ini, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Kita harus samakan persepsi tentang definisinya. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan qada dan qadar itu? Oke, yang pertama adalah al-qada. Anggap saja ini seperti blueprint atau rencana induk dari Tuhan. Sebuah ketetapan yang sifatnya azali, abadi. Ini adalah kehendaknya yang mencakup segala sesuatu, bahkan jauh sebelum apapun di alam semesta ini diciptakan. Selanjutnya adalah al-qadar. Nah, kalau al-qada tadi adalah blueprintnya, maka al-qadar ini adalah proses realisasinya. Ini adalah perwujudan dari rencana agung tadi di dunia nyata, lengkap dengan ukuran, kadar, dan waktu spesifik yang telah ditentukan. Jadi, keimanan pada qadar itu sebenarnya berdiri di atas 4 pilar utama. Pertama, pengetahuan Tuhan yang tak terbatas. Kedua, penulisan semua itu di Lauh Mahfuz. Ketiga, kehendak Tuhan yang mutlak, apa yang Dia mau pasti terjadi. Dan yang keempat, penciptaan, bahwa segala sesuatu yang ada adalah ciptaannya, termasuk tindakan-tindakan kita. Ini adalah sebuah sistem yang sangat utuh. Sekarang kita masuk ke kesalahpahaman yang paling umum. Kalau semuanya udah ditetapkan, berarti kita ini cuma seperti boneka tali dong, dipaksa melakukan semuanya tanpa punya pilihan sama sekali. Mari kita lihat jawabannya. Sebenarnya, argumen terkuat untuk membantah mitos ini ada di dalam diri kita masing-masing. Coba deh rasakan, setiap hari kita sadar betul kita membuat pilihan. Mau belok kiri atau kanan, mau makan ini atau itu, mau bicara baik atau buruk. Kesadaran kita inilah bukti paling nyata bahwa kita tidak dipaksa. Poin penting lainnya adalah qadar itu sifatnya gaib, sebuah rahasia. Tidak ada seorang pun dari kita yang tahu apa takdirnya sebelum itu terjadi. Karena kita tidak tahu apa yang tertulis untuk kita di masa depan, kita tidak bisa secara logis menjadikannya alasan untuk apa yang kita lakukan sekarang. Jadi, menyalahkan takdir itu argumen yang lemah. Kenapa? Karena tindakan kita itu lahir dari keinginan dan pilihan kita saat ini, bukan dari pengetahuan masa depan yang kita tidak miliki. Bahkan, Al-Quran secara tegas mengecam orang-orang yang mencoba menggunakan takdir sebagai dalih untuk membenarkan kesalahan mereka. Nah, disinilah letak kunci untuk memecahkan teka-teki ini. Kita perlu membedakan dengan sangat jelas antara pengetahuan Tuhan dengan penyebab dari tindakan kita. Ini bisa jadi momen pencerahan buat kita semua nih. Intinya begini, pengetahuan Tuhan itu sifatnya menyingkapkan, bukan menyebabkan. Hanya karena Tuhan dengan ilmunya yang tak terbatas, tahu pilihan apa yang akan kamu buat, itu sama sekali tidak berarti Dia yang memaksa kamu untuk membuat pilihan itu. Tahu dan memaksa adalah dua hal yang sangat berbeda. Biar lebih mudah dipahami, mari kita pakai sebuah analogi. Coba bayangkan pengetahuan Tuhan itu seperti sebuah cermin yang super jernih dan sempurna. Kalau kamu berdiri di depan cermin dan mengangkat tangan, apa yang dilakukan cermin? Dia hanya memantulkan gerakanmu kan? Tapi pertanyaannya, apakah cermin itu yang menyebabkan tanganmu terangkat? Tentu saja tidak. Nah, begitulah kira-kira cara kerja pengetahuan Tuhan. Ia mencerminkan atau mengetahui pilihan kita, bukan menyebabkan atau memaksanya. Atau kita pakai contoh lain yang lebih dekat dengan keseharian. Misalkan kamu tahu betul kebiasaan anakmu dan yakin dia akan tiba di rumah besok jam 3 sore. Dan ternyata benar. Apakah pengetahuan kamu itu yang memaksa dia pulang? Tentu tidak. Dia pulang karena kehendaknya sendiri. Pengetahuan Tuhan, yang tentunya jauh lebih sempurna, bekerja dengan prinsip yang sama, mengetahui, bukan memaksa. Lalu bagaimana semua ini berhubungan dengan konsep tanggung jawab? Oke, sekarang kita akan menyatukan kepingan terakhir dari puzzle ini, yaitu hubungan erat antara kebebasan memilih dan keadilan ilahi.
Alur logikanya sebenarnya sangat sederhana tapi mendalam. Karena kita diberi kebebasan untuk memilih, maka kita punya tanggung jawab atas pilihan itu. Dan karena kita bertanggung jawab, maka sistem keadilan dari Tuhan berupa pahala dan hukuman menjadi sangat adil dan bermakna. Konsep keadilan ini bukan buatan manusia. Ini adalah fondasi yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Dalam sebuah hadis qudsi, Tuhan menegaskan bahwa Dia mengharamkan ketidakadilan bahkan atas dirinya sendiri. Ini adalah prinsip dasar dari sifatnya. Dan dari sinilah kita sampai pada kesimpulan yang logis. Jika Tuhan itu maha adil dan mengharamkan ketidakadilan, mustahil Dia akan menghukum seseorang atas perbuatan yang dipaksakan kepadanya. Itu adalah puncak ketidakadilan. Jadi, adanya konsep pertanggungjawaban justru menjadi bukti terkuat bahwa kita memang telah dianugerahi kebebasan untuk memilih. Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa untuk kita renungkan mungkin bukan lagi takdir atau kehendak bebas, tapi lebih kepada bagaimana kita menyeimbangkannya dalam hidup, bagaimana kita bisa punya kepercayaan penuh pada rencana besar Tuhan, sambil pada saat yang sama menjalani hidup dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab atas setiap pilihan yang kita ambil. Mungkin ini bukanlah sebuah kontradiksi untuk dipecahkan, melainkan sebuah harmoni untuk dijalani. Disitulah letak tantangan sekaligus keindahan dari iman. Berpikir adalah perjalanan. Subscribe untuk menjelajah lebih dalam.